Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar, makin lancar rezekinya, amin. Semoga nggak pada bosen ya untuk ngeliat kegiatan aku. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Ini aku ngerjain motong-motong sayuran ini malam ya teman-teman, pas anak aku udah tidur pastinya. Dan kalian juga pasti yang sering nonton aku sudah hafal kegiatan aku malam pastinya kalau anak aku udah tidur malam. Jadi ini tuh aku kepikiran besok kayaknya mau bikin ini bakwan goreng gitu, gorengan bakwan. Nah mumpung aku kan banyak sayuran wortel kol gitu dari mama mertua, jadi biar cepet habis aja. Dan aku kepikiran kayaknya enak nih ya bikin gorengan bakwan. Ini aku potong-potong kecil-kecil dulu ya, memanjang. Sebenarnya sih enak pakai parutan wortel, tapi kebetulan aku nggak punya dan aku juga belum pernah punya parutan wortel, jadi kemungkinan aku nanti mau beli gitu parutan wortel. Nah ini aku lanjut kegiatan paginya ya. Jadi aku pagi-pagi masak nasi dulu biar nanti pas nasinya mateng, terus juga semua lauknya juga sama-sama mateng. Nah ini aku racik dulu karena tadi malam aku udah racik-racikin sayurannya biar cepet ya. Anak aku juga biasa lagi mandi dulu sama bapaknya, mandi pagi, jadi waktunya aku untuk satset eksekusi semuanya. Ini aku cuman pakai tepungnya udah tepung bakwan ya, yang tepung serbaguna itu, tapi yang varian bakwan. Terus aku pakai airnya tuh air dingin biar kriuk atau crispy-nya itu awet dan tahan lama. Sebenarnya lebih awet juga kalau misalkan pakai baking soda ya atau baking powder, aku lupa gitu. Tapi sebenarnya aku punya, cuman mager aja lah ngebukanya gitu. Nah ini udah selesai aku racik-raciknya. Terus ini aku langsung aja goreng. Sengaja aku bikinnya sedikit aja karena kan kalau misalkan kesiangan atau nanti sore gitu bakwannya udah lemes ya, udah nggak enak. Jadi biar dadakan aja, kalau misalkan kepengen ya udah nanti bikin lagi. Sambil aku masak sarapan pagi ini yang begitu berat, aku mau nyapa teman-teman. Teman-teman makasih ya yang udah mau klik video aku, dan mungkin kalian ada yang baru gabung di channel aku. Hai, salam kenal. Mudah-mudahan kalian suka ya sama video-video aku dan kalian subscribe, itu makasih banget pokoknya. Ini aku lanjut di kompor sebelahnya. Ini aku masak sop, tapi sop ala-ala aja ya, karena aku cuman pakai wortel, daun bawang sama kol sedikit, nggak banyak isinya gitu, karena ini untuk anak aku doang sopnya. Soalnya nanti aku tuh mau bikin sambal, nah biar makin nikmat makannya dan makin semangat. Sebenarnya sih aku lagi diet ya, jadi aku tuh makan nasinya tuh dikurangin, tapi untuk lauknya kayak untuk proteinnya gitu aku banyakin, dan sayurnya juga aku banyakin biar kenyang. Oke lanjut, karena bakwannya aku juga gorengnya cuma satu kali ya, satu sesi itu ada berapa ya tadi, nggak tahu 7 atau 8, itu cukup lah buat aku sama suami aku berdua. Ini aku lanjut mau goreng ayam. Maaf ini beletak-beletok, tapi alhamdulillah nggak yang besar dan nggak lama juga beletak-beletoknya, karena ini tuh tadi aku kecipratan sama air. Dan untuk mempersingkat waktu sambil nunggu ayam gorengnya itu mateng, kan lama ya ayam goreng itu, jadi aku disambi aja bikin sambelnya. Lagi-lagi aku bikin sambal bawang, sambal tersimpel tapi juga sambal terfavorit aku. Udah gampang ya, terus bikinnya juga cepet, bahannya juga hemat, nggak perlu banyak ini itu, cuman cabai rawit, bawang putih 1 biji, terus ditambahin garam sedikit, udah enak. Dan aku juga gak lupa untuk siapin lalapan. Nah ini kan karena ayam gorengnya juga udah jadi, pas banget nasi juga udah jadi, semua lauk juga udah mateng. Ada bakwan goreng, terus ada timun, lenca lalapannya, terus pakai sambal. Untuk lauknya aku cuman pakai ayam goreng aja sama gorengan bakwan. Nah untuk sayurnya ini khusus untuk anak aku ya, karena aku kan ada sayur dari lalapannya. Alhamdulillah, masya Allah ini tuh enak banget, dan suami aku tuh ketagihan sama lenca. Nah teman-teman bisa dilihat ya kondisi ruangan ini, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Allah, selalu kasih kesehatan untuk anak aku sehingga bisa bermain kesana kesini, dan semua mainannya itu selalu wow, bikin rumah berwarna ya. Alhamdulillah aku sih nggak apa-apa gitu beresin, yang penting anak aku tuh selalu sehat dan selalu ceria.
Aku lebih bahagia rumah berantakan karena anak bermain ya, daripada rumah tuh sepi hening gitu. Kalau misalkan anak tuh kayak nggak semangat, lemes atau sakit, ya Allah nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita semua dan kalian teman-teman yang nonton juga selalu dikasih kesehatan sama Allah. Lanjut ya, aku beberes di ruangan ini. Kebetulan anak aku tuh masih main sama bapaknya ya, masih main di kamar mandi, entah itu ngapain. Pokoknya kedengeran banget suaranya tuh lagi cekikikan, lagi ketawa-ketawa, dan pastinya tuh lagi main air. Nah, ini di tengah-tengah aku beresin mainan di sini, ternyata anak aku tuh udah selesai mandinya dan dia tuh lagi nempelin aku, maksudnya lagi nempel terus ya ke aku. Pokoknya pengennya tuh mainnya sama ibunya, mami gitu. Terus aku biarin aja, aku bilang tunggu dulu ya sebentar sampai semuanya ini beres. Dan tapi tetap aja ya, aku sambil beberes kayak gini nih sambil bolak-balik ngeladenin anak aku gitu. Pasti dia manggil-manggil terus. Jadi kalau misalkan suruh bikinin mainan ini mainan itu, ya udah aku sambil bolak-balik aja. Jadi maaf banget ya teman-teman kalau misalkan kalian lihat rumah aku tuh tidak seestetik youtuber-youtuber lain, karena gimana ya, aku tuh masih suka juga sama coretan-coretan anak aku di tembok, di mana-mana gitu. Walaupun selalu bermain di buku juga, tapi aku kira mungkin umur segini masih suka cari-cari pengalaman baru ya, kayak nulis-tulis di sofa kayak gitu. Hilang berapa detik aja dari pandangan tuh anak udah bikin proyek yang bener-bener bikin kita sakit kepala. Tapi nggak apa-apa banget ya, aku tuh selalu bilang sama anak aku nggak apa-apa gitu, tapi ya tetap diingetin coret-coretnya di buku, jangan di tembok, jangan di sofa gitu. Tapi namanya anak kecil ya, kita juga nggak tahu ya saatnya dia lagi meleng, lagi lengah kitanya gitu, terus keceplosan atau nggak sengaja untuk coret-coret di tempat selain buku atau selain kertas. Nanti ya kalau misalkan anak udah gedean dikit, mungkin aku bisa nyicil-nyicil rumah yang estetik ya, aku juga mau. Tapi untuk saat ini aku bersyukur seperti ini aja dulu. Maaf ya kalau misalkan aku sering banget nih di tengah-tengah video tuh selalu cerita, selalu curhat gitu. Makasih loh teman-teman yang udah mau dengerin terus. Oke, lanjut lagi. Ini aku tuh beres-beresin di meja ini, tapi alhamdulillah ya kalau meja nggak terlalu kotor. Tapi untuk laptop suami aku ini, masya Allah debunya tuh. Padahal ya aku nggak sebulan sekali ya untuk bersihinnya gitu, cukup sering, tapi nggak tahu kenapa laptop tuh sering banget berdebu. Ini tuh laptop udah jarang banget dipakai sama suami aku, entah itu laptop sampai 3, nggak tahu buat apa ya, karena suami aku tuh kan udah pakai PC ya, udah pakai personal komputer, jadi katanya sih lebih nyaman pakai PC untuk kerjaannya dibandingkan pakai laptop. Jadi udah nih laptop tuh nganggur aja kayak gini, aku bilang mau diapain gitu ya. Kalau misalkan mau dipinjemin ke adik ipar aku kan masih SD gitu ya, terus katanya sih nanti aja lah, belum butuh. Mungkin kalau misalkan adik ipar aku udah SMP gitu, mungkin nanti ada saatnya dipakai. Jadi tetap ya gimana pun, walaupun nggak dipakai harus tetap dibersihin biar fungsinya tuh tetap jalan ya, nggak rusak. Soalnya kan katanya kalau laptop lama nggak dipakai tuh bisa aja rusak ya, jadi sesekali tuh aku nyalain, entah itu dicas atau apa gitu. Nah ini lanjut lagi karena udah aku singkirin ya sampah-sampah, mainan-mainan udah aku beresin, jadi ini aku lanjut untuk nyapu-nyapuin. Nah untuk sapu-sapuinnya juga aku nggak terlalu yang gimana-gimana karena kotorannya juga nggak terlalu banyak ya. Aku tuh bisa nyapu puluhan kali ya teman-teman, percaya nggak? Kayak ada kotor dikit aku nyapu, ada kotor dikit aku nyapu gitu. Jadi walaupun rumahnya nggak besar, tapi alhamdulillah ya bisa dibilang rapih atau bersih ya, kalau misalkan mainannya lagi nggak berserakan gitu. Lagian di aku tuh jarang banget ada tamu ya. Kalau ada tamu juga paling tuh temennya suami aku, karena kan aku rantau, jadi teman-teman aku tuh nggak ada di Jogja. Teman kuliah aku juga yang dulu di Jogja tuh udah pada balik ke kota kelahirannya, atau emang lagi ngerantau atau ikut suaminya ya, banyak lah pokoknya macem-macem. Jadi di Jogja tuh aku temennya ya cuma sedikit banget. Dan kalau main sama temen juga aku jarang banget, bener-bener jarang banget. Kalau emang lagi mendadak aja, misalkan ada temen aku yang datang ke Jogja untuk liburan gitu ya, aku temuin. Tapi kalau misalkan
yang gimana-gimana ya aku juga mager ya main, karena kalau misalkan bawa anak kan sama aja ya capek gitu, kayak mindahin capek yang tadinya capek di rumah terus capek di luar gitu. Tapi kalau suami aku ikut ya aku seneng ya, karena kan kalau di luar tuh anak aku dipegang sama suami aku. Oke, nggak kerasa sambil cerita ternyata ini tuh udah di penghujung video aku. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video aku dan ikutin kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan bosen-bosen ya, tunggu video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum.